Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas B. Bagaimana proses pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW? Pertama, Al-Quran diturunkan dari Al-Lauh Al-Mahfuz ke sama Al-Dunya pada Lailatul Qadar secara sekaligus. Kemudian dari sama Al-Dunya, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama masa kerasulan atau Ba'da al-Bi'tsah. Pendapat yang berkata demikian berpatokan pada riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus ke sama Al-Dunya pada Lailatul Qadar, kemudian diturunkan secara bertahap selama masa kerasulan. Berikutnya perbedaan antara pengumpulan Abu Bakar dengan Utsman. Musab. Pengumpulan Al-Quran yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu anha ialah memindahkan satu tulisan atau catatan Al-Quran yang semula bertebaran di kulit-kulit binatang, tulang, dan pelepah kurma, kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf dengan ayat-ayat dan surah-surahnya yang tersusun serta terbatas dalam satu mushaf. Al-Haris Al-Muhasibi mengatakan bahwa yang mansur di kalangan orang banyak ialah bahwa pengumpul Al-Quran itu Utsman radhiyallahu anha. Padahal sebenarnya tidak demikian. Utsman radhiyallahu anha hanyalah berusaha menyatukan umat pada satu macam atau wajah kirot. Itu pun atas dasar kesepakatan dia dengan kaum Muhajirin dan Ansor yang hadir di hadapannya. Berikutnya perintis harokat pertama kali dalam mushaf Al-Quran, yaitu sosok Abu Al-Aswad Ad-Du'ali sebagai yang pertama kali menuliskan titik dan merumuskan harokat serta tanwin di ujung kalimat Al-Quran. Dugaannya cukup berdasar, sebab merujuk pada riwayat yang dinukil dari Al-Qutbi Jiyad suatu kali meminta Abu Al-Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan tanda baca pada Al-Quran. Awalnya, Ad-Du'ali menolak tawaran tersebut, tapi ketika mendengar adanya lah atau penyimpangan dialek dan pembacaan Al-Quran, Ad-Du'ali pun menerima tawaran tersebut. Apalagi setelah ia mendengarkan seseorang yang telah sengaja membaca ayat ketiga dari surat At-Taubah. Berikutnya contoh surat Nasik dan Masuk. Yang pertama, Nasik. Nas yang masuk hukumnya, namun lafaznya tetap. Inilah jenis nas masuk yang paling banyak, yaitu hukum syar'i dihapuskan, tidak diamalkan, namun lafaznya tetap. Hikmah nas jenis ini adalah tetapnya pahala membaca ayat tersebut dan mengingatkan umat tentang hikmah nas. Terlebih dalam hukumnya diringkan dan dimudahkan. Contohnya Quran surat An-Anfal ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu haridil mu'minina alal qaidah inna yakunna minkum isruna sabirun ya'libu mi'atin wa iyyakum minkum min'atu ya'libu anfam minal ladzina kafaru bi'ahkum la yafqahun. Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antaramu, maka mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir. Disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. Ayat ini menunjukkan kewajiban bersabarnya 20 umat Islam berperang menghadapi 200 orang-orang kafir, dan bersabarnya 100 umat Islam berperang menghadapi 1000 orang-orang kafir. Kemudian hukum ini dihapus dengan firman Allah selanjutnya. Berikutnya adalah contoh ayat Al-Quran yang mansuk dengan Al-Quran. Jenis nas ini disepakati adanya oleh para ulama. Adapun orang yang beranggapan tidak ada ayat masuk
di dalam Al-Quran, maka perkataannya tidak dianggap. Contohnya dalam surat Al-Mujadilah ayat 12 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu iza najaitumur rasula faqadimmu baina yadayhi nahwakum sodaqah dzalika khairan lakum wa athar fa in lam tajidu fa innallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah atau sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penjelasannya, ayat ini menunjukkan kewajiban sedekah bagi yang mampu sebelum berbisik-bisik kepada Rasulullah. Kemudian ayat ini dimasuk ayat berikut yang menghapuskan kewajiban tersebut. Apakah kamu takut? Yaitu Quran surat Al-Mujadilah, yang artinya apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekian dari saya, Gali Nuradi Parawansa.